gue di sini bakal ngebahas sesuatu yang negatif dan positif. Jadi pantengin aja nih video, semoga bermanfaat buat kalian. Baru-baru ini lagi marak yang namanya LGBT. Pasti salah satu di antara kalian ada yang menanyakan apa itu LGBT. Menurut Kamus Bahasa Alay, LGBT itu lagi bete. Tapi menurut Kamus Besar Mahasiswa, LGBT itu adalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender. LGBT itu pertama kali digunakan bahasanya pada tahun 1990, di mana itu untuk menggantikan frasa komunitas gay pada tahun tersebut. Penting gak sih LGBT? Menurut gua sebagai cowok normal, LGBT itu nggak penting sama sekali, karena gue masih suka cewek yang cantik, dan cantik banget tentunya. Tapi kembali lagi kepada perasaan masing-masing. Kalau misalnya lu cowok dan lu suka cowok, ya gue mau kata apa? Berhubungannya sama gue kan, lu yang jalan. Apa sih yang menyebabkan LGBT itu? Di sini gue bakal jelasin apa faktor yang membuat kita menjadi LGBT. Bukan kita sebenarnya, kalian. Sorry, mereka. Yang pertama itu faktor keluarga. Yang kedua, faktor pergaulan dan lingkungan. Yang ketiga itu faktor biologis. Yang keempat itu faktor moral. Yang kelima, ilmu agama kalian yang masih lemah. Daripada kita ngomongin LGBT, mendingan kita ngomongin sesuatu yang lebih penting daripada LGBT. Kali ini, gue bakal membahas tentang gelombang gravitasi. Dalam fisika, gelombang gravitasi adalah riak dalam lengkung ruang waktu yang bergerak dalam bentuk gelombang yang menjauhi sumbernya. Gelombang ini terbentuk akibat dari invariansi Lorentz dalam relativitas umum yang menjelaskan bahwa segala bentuk pergerakan fiksi dibatasi oleh kecepatan cahaya. Sebaliknya, gelombang gravitasi tidak dapat terbentuk dalam teori gravitasi Newton yang menyatakan bahwa interaksi fisik bergerak dengan kecepatan tak hingga. Baru-baru ini kelompok ilmuwan dari National Science Foundation, Caltech, dan MIT menyatakan bahwa mereka telah berhasil menemukan bukti keberadaan gelombang gravitasi, sekaligus membuktikan bahwa teori Albert Einstein tentang gelombang gravitasi itu benar. Penemuan ini ditemukan oleh para ilmuwan sekitar pada tahun akhir 2015 dan awal tahun 2016, tepatnya pada bulan Februari. Sekarang gue bakal memberitahu kalian 7 fakta menarik tentang gelombang gravitasi. Yang pertama, gelombang gravitasi ditemukan sekitar 100 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1916 oleh Albert Einstein. Yang kedua, ilmuwan menyatakan bahwa ketika dua black hole saling bertabrakan, maka keduanya akan memancarkan gelombang gravitasi yang sangat kuat sehingga mengganggu kestabilan ruang dan waktu. Ketiga, gelombang gravitasi dapat merambat melalui ruang dan waktu, dan dia itu sangat kecil dan sangat sulit dideteksi. Yang keempat, gelombang gravitasi memungkinkan para ilmuwan untuk menemukan kapan dua black hole saling bertabrakan. Yang kelima, black hole bukanlah merupakan satu-satunya gelombang gravitasi. Bumi, matahari, serta planet lainnya juga memiliki gelombang gravitasi. Keenam, ilmuwan memprediksi bahwa setiap 15 menit sekali akan ada dua black hole yang bertabrakan dan dapat dideteksi. Ketujuh, yang terakhir, sebelum ditemukannya gelombang gravitasi, para ilmuwan tidak mengetahui bahwa dua black hole itu dapat saling bertabrakan dan menjadi satu. Gua akan merekomendasikan game untuk kalian para gamers tentang game simulasi universe atau alam semesta. Untuk kalian yang suka main games dan suka sci-fi, jadi kalian bisa membuat simulasi black hole kalian sendiri. Kalian bisa membuat black hole itu bertabrakan. So, selamat membuat alam semesta kalian sendiri. Mau tahu respon orang-orang tentang LGBT dan teori gelombang gravitasi? Check it out. Check it out. Check it out. Hai guys, kembali lagi sama gua Eja. Di sini gua akan bahas tentang trending topik yang sekarang, yang lagi booming banget nih sekarang, LGBT. Tentang LGBT, tahu kan? Oke. Sekarang kita cari orang, kita interview.
gravitas itu bukannya pemantulan ya? Hai. Ya, pemantulan kan? Pemantulan suatu barang dari bawah ke atas. Nggak tahu. Tahu sih dikit-dikit. Paham cuma agak begitu nanti artinya. Tahu? Tahu ya. LGBT itu kayak yang lesbian, bisex, yang kayak semacamnya yang penyuka sesama jenis gitu kan? Dari TV, sosial media, internet. Sosmed gitu ya. Oke, dari kesimpulan yang kita dapat, kebanyakan orang mereka lebih tahu LGBT daripada gelombang LGBT. Dari kita dari generasi muda harus kurang mana yang positif, mana yang negatif. Itu aja yang bisa kita kasih. Sekian, nama gue Eja, semoga bermanfaat. Udah. Gimana? Lebih menarik mana? Ayo. Hal-hal yang negatif, you know what I mean lah. Dengan hal positif yang tadi gue kasih tahu kepada kalian tentang gelombang gravitasi. So, jadi kalian itu harus mengasah ilmu kalian dengan hal-hal positif. Kalau bisa hal-hal negatif itu kalian cukup mengetahuinya dan jangan kalian dalami ya. Jadi kesimpulannya adalah Albert Einstein itu memang seorang yang benar-benar sangat jenius. Beliau bisa memprediksi sesuatu yang sangat menurut zaman dulu tidak mungkin. Tapi dan akhirnya sekarang terbukti bahwa teori itu ada dan benar adanya. Terima kasih Om Albert Einstein atas teorinya. Thanks for watching video. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian like dan share ya. Dan jangan lupa subscribe. Kalau misalnya kalian nggak suka, boleh dislike. Tapi kalian harus kasih komen di bawahnya ya. Semoga ini jadi pembelajaran buat saya, buat tim-tim kami. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang, komen aja di sini. Nggak apa-apa, pedes-pedes juga. Gue terima semuanya. Dan kalau misalnya kalian punya ide atau punya saran-saran untuk video kami selanjutnya, kalian boleh komen di bawah ini. Atau kalian misalnya mau ngasih, Kak, judulnya ini atau tentang ini atau tentang ini, langsung aja komen. Gue Gaza, thank you. Patiently about, and waited till